di hidupku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biar Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Muda Yusuf Lempang. Saya persilahkan berdiri, Pak Yusuf. Kasih aplaus saudara-saudara. Ya, beliau adalah pemimpin daripada TPI GIA Jogja. Ya. Dan hari ini akan bersama-sama dengan kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf supaya kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam hal ini kita biarlah dengan tuntunan dan pimpinan daripada firman Tuhan yang akan disampaikan itu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur untuk semua karya dan perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak memungkinkan seperti saat ini, tetap bagi anak-anak Tuhan dengan mata iman, kacamata iman, untuk kita selalu bisa melihat karya Tuhan tetap dinyatakan kepada kita. Selalu ada perbedaan
antara anak-anak Tuhan dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan hati menyembah dan memuji Dia yang sudah menyatakan semua karyanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama ku sembah, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya dengan sepenuh hati nikmati karya Tuhan dalam hidup ini. Lihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Betapa besar kuasa-Mu, pikiran-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah. Oh Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, katakan bersama. Hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Dengan sepenuh hati katakan, ku sembah Kau Tuhan. Yes God. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami hati yang menyembah. Berikan kepada kami hati yang memuji.
Karena Engkaulah satu-satunya Allah di dalam hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Yesus, hanya yes God, Engkau yang layak kami puji dan sembah. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan dengan iman, Kau tetap Allah, Kau tetap. Sekali lagi, Kau tetap Allah. Oh Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Puji nama selamanya, ku tinggikan Engkau, segala puji syukur bagimu. Kau layak ditinggikan, glory. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir di tengah-tengah kami, jamah kami, urapi kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus. Ku menyembah-Mu, segala puji, segala pujian syukur bagi. Kau hadir dalam hidupku kini, sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus. Ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, selalu menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan segenap hati, dengan segala kerinduan, kami mau datang mempersembahkan seluruh hidup kami jadi korban syukur bagi kemuliaan-Mu Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur.
Sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya, akan bersorak-sorai, bersorak-sorai. Yes, bersyukurlah pada Tuhan, bahwasanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Dengan hati bersyukur datang ke bait-Nya. Sama-sama. Yes, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Amin. Yes God. Oh, berlindung padanya, bersorak-sorai, kan bersorak-sorai. Bersyukurlah, yes, sebab Dia bahwasanya kasih setia-Nya. Sebab Dia bahwasanya di selamanya. Sekali lagi sama-sama, sepenuh hati jemaat Tuhan. Haleluya. Atas alasan apa? Selamanya kasih setia-Nya kepada kita. Bahwasanya di selamanya kasih. Sekali lagi katakan bersama. Wow, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia bahwasanya kasih setia-Nya pada Tuhan, sebab Dia bahwasanya di selamanya, bahwasanya di selamanya, bahwasanya kasih setia-Nya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita setiap saat, bahkan sampai hari ini. Itulah bukti kasih Tuhan yang ditujukan kepada saudara dan saya, orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Dialah Bapa yang setia. Dia Bapa yang sangat peduli dan mengasihi kita. Naikkan syukur kepadanya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari apa yang kami punya Tuhan,
Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama dengan iman tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Amin, amin Tuhan, terima kasih Bapa, Kau setia. Katakan dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, Bapa, Engkau Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersama. Lebih dari apa yang kita punya, Dialah segalanya dalam hidupmu. Jadikan Dia prioritas dalam hidupmu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan dengan sepenuh hati. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kepada hambanya Bapak Yusuf Lempang, silakan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Katakan bersama-sama. Yes, God. Kau Bapa setia. Haleluya. Benar Tuhan, melalui pujian ini kami dikuatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya bertaruh, kami hanya berpegang, kami hanya bergantung dan hanya berharap kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini tiba waktunya kami sejenak untuk merenungkan firman-Mu.
Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semuanya Tuhan. Engkau yang akan membuka hati dan pikiran kami. Jikalau ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Tuhan, yang berusaha menutup atau menghalangi pikiran dan hati kami menerima firman Tuhan, kami perintahkan pergi dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang menerangi hati dan pikiran kami untuk terbuka menerima sabda-Mu. Urapi hamba-Mu ini dan biarlah Engkau memimpin kami semuanya untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, barang siapa yang haus dan mendambah-dambakan firman Tuhan siang dan malam, mari semuanya kita berkata, amin. Pujilah Tuhan. Saya persilakan duduk kembali saudara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala dan juga segenap pengurus majelis dan terutama majelis bidang ibadah yang telah mempercayakan kepada saya untuk bisa membagikan sebagian firman Tuhan pagi hari ini di dalam ibadah pagi yang pertama. Puji Tuhan, segenap pengurus, hamba Tuhan dan juga jemaat mengucapkan salam dari GATPI Kolombo bagi seluruh yang ada di GA Kudus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada semangat pagi hari ini? Amin. Saya kurang mendengar ada amin yang mantap di sini. Amin saudara. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya membawakan sebagian firman Tuhan yang berjudul Hari Esok Ada Harapan. Adakah saudara mempunyai harapan pada hari ini? Amin. Nampak-nampaknya belum dapat harapan ini saudara. Adakah saudara yang punya harapan pagi hari ini? Amin. Harapan bukan hanya hari ini, tetapi hari esok Tuhan menyediakan harapan bagi saya dan saudara. Saudara, kita akan buka langsung di dalam surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ini di dalam judulnya, di dalam judul perikop yang telah ditulis oleh LAI ialah saksi-saksi iman. Jadi di sini ada banyak saksi-saksi iman di sepanjang sejarah Alkitab termasuk di dalam sejarah kehidupan tokoh-tokoh iman perjanjian lama yang dikutip oleh penulis Ibrani. Meskipun memang di sini penulis Ibrani anonim, banyak menafsirkan ada Paulus, ada Yakobus dan seterusnya. Tetapi kita percaya bahwa penulis sangat mengetahui tentang konsep perjanjian lama dan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Sehingga salah satu tokoh yang begitu luar biasa, tokoh yang cukup besar di dalam perjanjian lama, yaitu Abraham, ditulis di sini. Kita langsung saja saudara membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ibrani 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Karena cukup singkat, mari kita baca bersama saja ayat ini. Ibrani 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Terpujilah firman Tuhan dan berbahagialah orang-orang yang mendengar, merenungkan firman Tuhan lebih-lebih melakukannya dalam hidupnya. Saudaraku, kita langsung saja ke ayat yang ke-17. Kita akan perhatikan ayat ini baik-baik saudara. Dikatakan di sana apa? Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, dikatakan apa saudara? Saya mau mendengar jawab dari saudara. Tatkala ia dicobai, dikatakan oleh firman Tuhan secara terang, ia mempersembahkan Ishak. Siapa Ishak itu saudara? Ishak ini adalah
anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan Sarah. Yang telah mereka tunggu berpuluh-puluh tahun lamanya, dan baru akhirnya anak perjanjian ini Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga mereka. Nah saudara, menarik di sini menjadi perhatian kita, di awal kalimat pada ayat ini, tatkala Abraham dicobai, yang dia lakukan adalah dia mempersembahkan. Dia taat untuk melakukan perintah Tuhan. Kita simpan saudara ya. Tatkala dia dicobai, dia mempersembahkan Ishak. Kemudian frase berikutnya dikatakan, ia yang telah menerima janji itu. Siapa ia di sini saudara? Siapa ia di sana? Abraham, karena yang disebutkan di sini, yang diceritakan adalah Abraham. Dikatakan ia yang telah menerima janji itu, Abraham yang telah menerima janji itu, dikatakan apa? Saya mau mendengar jawab saudara. Dikatakan apa? Dikatakan apa? Halo? Dikatakan apa? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal yang dimaksud di sini? Ishak ya. Memang dia punya anak satu lagi yang namanya Ismail. Dari gundiknya, dari gundik Sarah, dari gundiknya itu Hagar, seperti itu ya. Tetapi disebut di sini, dicatat Alkitab mengatakan bahwa anaknya yang tunggal yang dimaksud adalah Ishak. Nah, sampai di sini saudara, dicatat ada dua tindakan Abraham yang dilakukan secara konsisten oleh Abraham di dalam dua situasi yang berbeda. Saya ulangi, ada satu tindakan yang dilakukan Abraham secara konsisten di dalam dua kondisi yang dia alami. Pertama kita baca tadi di dalam kalimat yang pertama bahwa tatkala ia dicobai, tatkala dia diuji, ketika dia diproses oleh Tuhan, ketika Tuhan sedang menilik imannya, yang dilakukan Abraham adalah dia taat mempersembahkan anaknya. Kemudian disebutkan dalam peristiwa yang sama, tetapi dalam redaksi yang berbeda, firman Tuhan katakan bahwa ketika ia menerima janji, ketika Abraham menerima janji berkat dari Tuhan, dia tetap mempersembahkan siapa saudara? Ishak, anak yang dikasihinya. Artinya adalah ketika Abraham baik ia diuji, baik ia dicobai, baik ia diproses oleh Tuhan, baik ketika dia ditempa dibentuk oleh Tuhan untuk melakukan sebuah ketaatan yang Tuhan mau, dia tetap taat melakukannya. Ketika dia juga menerima berkat, ketika Tuhan memberikan janji penghiburan bagi keluarganya, dia tetap mempersembahkan, dia tetap taat melakukan apa yang Tuhan mau. Lebih sederhana lagi, di dalam segala kondisi yang Abraham lakukan, di segala kondisi yang Abraham alami, Abraham tetap konsisten melakukan apa yang Tuhan mau. Ini suatu teladan bagi kita saudara. Mungkin kita baru bisa taat ketika Tuhan berkati kita. Ketika Tuhan suruh melakukan A, Tuhan menjanjikan suatu penyertaan, oke, saya berangkat. Ketika Tuhan suruh B, Tuhan menjanjikan berkat, oke, kita mau taat. Tapi bagaimana ceritanya? Ketika kita diproses sama Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, kita dibawa kepada zona yang terbawah dalam hidup kita, akankah kita tetap mau taat melakukan apa yang Tuhan mau? Itu pertanyaannya saudara. Oleh sebab itu Abraham memang pantas ditaruh di dalam daftar saksi-saksi iman, karena dia memberi teladan kepada kita sampai kekristenan saat ini. Dalam segala kondisi, tidak mempengaruhi tindakan ketaatan kita kepada Tuhan. Kondisi boleh silih berganti, kadang kita susah, kadang kita senang.
Kadang kita berada dalam zona yang nyaman bagi kita. Ada kita berada dalam zona yang sulit bagi kita. Tapi Tuhan tidak mau kita mempedulikan kondisi itu. Yang Tuhan mau, apakah hati kita tertuju kepada Tuhan dan tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Saya rindu kita semuanya belajar dari sini. Bahwa segala kondisi kiranya itu memang ada di sekitar kita. Ya, secara fakta kita lihat dan kita alami. Tetapi biarlah itu tidak mempengaruhi kualitas kita mengasihi Tuhan. Tidak mempengaruhi kualitas ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak mempengaruhi persembahan kita, persembahan hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Dan oleh sebab itu pada poin yang pertama dalam ayat ini, itulah ciri-ciri orang yang berpengharapan. Katakan samping kanan kiri, berpengharapan. Ya. Itulah ciri-ciri orang berpengharapan saudara. Dalam kondisi apapun dia tetap mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena dia tahu bahwa ada pengharapan yang tidak akan pernah hilang yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, orang yang berpengharapan itu selalu akan menghasilkan yang namanya tindakan. Orang yang berpengharapan itu pasti akan melangkah di dalam iman. Orang yang berpengharapan dia tidak akan diam saja saudara. Orang yang berpengharapan dia tidak akan berkutat di dalam keadaan, dikungkung dalam keadaan yang dia alami saudara. Tetapi orang yang berpengharapan dia selalu mau dan selalu berani untuk melangkahkan kakinya ke depan. Meskipun memang itu sulit. Tetapi saya tahu dan kita tahu, kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Saya percaya biarlah kita pulang pada pagi hari ini membawa suatu pengharapan baru di dalam Tuhan. Nah, itu bagian awal ketika Abraham melangkah di dalam pengharapan. Ya, dalam situasi kondisi apapun dia melangkah dalam pengharapan. Namun tidak semudah itu saudara. Ketika dia melangkah di dalam pengharapan yang ada di dalam Tuhan, tantangan tidak lepas dari kehidupan pengharapan Abraham. Mari kita lihat ayat yang ke-18 saudara. Tantangan di tengah pengharapan. Dikatakan walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Mari kita perhatikan frase dari kalimat terakhir ya, yang saya bold hitam di sana, berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Mari kita pahami frase berasal dari Ishaklah. Apa sih maksudnya frase berasal dari Ishaklah ya, yang disebut keturunanmu? Berasal dari Ishak. Artinya apa saudara? Berasal dari Ishak artinya adalah anak yang berasal dari Ishak yang menjadi anak perjanjian. Anak yang berasal dari Ishak adalah anak yang Tuhan kehendaki untuk menjadi penggenapan rencananya. Baik secara khusus bagi Abraham maupun nanti kepada banyak bangsa, termasuk umat pilihan Allah Israel. Tetapi hal yang penting yang perlu kita ketahui, frase berasal dari Ishak artinya adalah Ishaklah yang menjadi sarana, Ishaklah yang menjadi saluran, dan Ishaklah yang menjadi cara pintu penggenapan janji Allah. Kalau bukan Ishak, Tuhan tidak mau. Kalau keturunan bukan dari Ishak, Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan hanya mau ada keturunan yang berasal dari Ishak. Jadi pintu masuknya itu adalah Ishak ya saudara. Nah berikutnya ada yang disebut keturunanmu. Apa maksud yang disebut keturunanmu di sini? Maksud disebut keturunanmu itu adalah hanya yang berasal dari Ishak, hanya keturunan Ishaklah yang diakui oleh Tuhan. Jadi kalau ada keturunan lain bukan berasal dari Ishak, Tuhan tidak mengakui itu sebagai anak perjanjian. Jadi kita tahu ya saudara bahwa harus melalui Ishak, harus anaknya Ishak langsung, dan hanya yang dari Ishaklah yang diakui sebagai anak perjanjian. Itu kuncinya.
Jadi pada kasus rumah tangga Abraham ini, Tuhan tidak mau mengeluarkan janji berkat kepada banyak bangsa, kepada seluruh umat di muka bumi ini, kalau tidak melalui Ishak. Tuhan pada waktu itu tidak mau pakai cara lain. Tuhan hanya mau pakai melalui Ishak saja. Tuhan hanya berkenan kepada Ishak saja. Seperti itu. Intinya adalah Ishak di sini menjadi kunci dalam penggenapan karya Allah. Kita tidak menjawab kenapa Tuhan harus begitu. Kenapa Tuhan harus pakai Ishak seperti itu. Yang penting bagi kita adalah kita tangkap sampai di sini, Ishaklah kunci utama penggenapan janji Allah. Dan kita lihat kata awal dari ayat ini, kalimat ini dikatakan walaupun. Artinya apa saudara? Walaupun satu-satunya pintu dan cara Tuhan menggenapi karyanya itu harus tertutup karena Tuhan minta Ishak. Karena tadi kita simpulkan ya saudara, Tuhan hanya mau melalui Ishak saja untuk menggenapi karyanya. Tetapi Tuhan tutup jalan itu. Tuhan ambil Ishak itu, Tuhan minta Ishak dari Abraham dengan rencana yang misterius dari Allah. Dan Abraham melihat bahwa, loh katanya Tuhan kasih anak ini sebagai pintu pelaksanaan karya Allah. Dan hanya satu-satunya melalui anak ini Tuhan akan berkarya. Dan ini hanyalah jalan satu-satunya yang Tuhan akan kerjakan. Hanya melalui anakku ini. Tetapi kenapa sekarang ketika Tuhan sudah kasih, Tuhan akhirnya ambil. Tuhan akhirnya cabut. Tuhan akhirnya tutup jalan itu. Dan saudara-saudara ini menyimpulkan bahwa yang namanya pengharapan itu adalah sesuatu hal yang selalu berhadapan dengan walaupun. Selalu berhadapan dengan suatu yang namanya ketantangan, kesulitan, kemustahilan. Kalau pengharapan tidak ada tantangan, kalau pengharapan itu tidak ada walaupun, kalau pengharapan itu tidak ada kesulitan, maka itu bukan namanya pengharapan saudara. Tetapi itu namanya penglihatan. Kalau kita melihat segala sesuatu sudah ada, itu bukan pengharapan karena kita sudah melihat. Kalau segala sesuatu itu sudah tersedia, itu bukan pengharapan saudara. Itu kita mengalami. Kalau segala sesuatu itu sudah kelihatan jalan keluarnya, itu bukan pengharapan saudara. Tetapi kita melihat solusi. Tetapi namanya pengharapan, kita akan selalu diperhadapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Pengharapan itu harus menembus dari apa yang menghalangi kita. Oleh sebab itu pengharapan itu bisa muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lalui saudara. Bahkan sesuatu yang sulit untuk kita hadapi. Dan itulah hidup berpengharapan saudara. Jadi tidak usah kaget, tidak usah merasa aneh, tidak usah kecewa. Jangan kecut dan tawar hati kepada Tuhan ketika kita menghadapi suatu persoalan, kesulitan yang kita alami. Baik itu kesesakan, kesusahan, tantangan hidup dan seterusnya. Ataupun mungkin sampai kepada jalan yang buntu. Tidak usah kecewa kepada Tuhan saudara. Karena memang yang namanya pengharapan harus melalui itu. Supaya ketika kita melewati semua itu, pengharapan itu benar-benar terjadi, terlaksana dalam hidup kita. Amin saudara. Adakah saudara saat ini mengalami suatu pergumulan dan kesulitan, kesusahan, kesesakan, apapun itu bentuknya saudara. Jikalau kita mengalami itu saat ini, syukuri kepada Tuhan. Karena kita sebenarnya sedang berada dalam pengharapan. Dan sebentar lagi kita akan melihat penggenapan pengharapan itu. Saya rindukan itu terjadi dalam hidup kita saudara. Amin. Tadi kita melihat bahwa ketika Abraham melangkah di dalam iman, dalam pengharapan, dia menghadapi suatu tantangan dalam pengharapan. Tetapi kita akan melanjutkan kepada bagian yang terakhir, yang ketiga saudara. Tidak selamanya pengharapan itu akan gagal oleh walaupun.
Tidak selamanya pengharapan itu akan mandek, stagnan oleh walaupun. Tetapi Tuhan menjanjikan sebuah kekuatan di tengah pengharapan. Kita percaya bahwa di tengah pengharapan Tuhan selalu menyediakan kekuatan. Kita simak ayatnya yang ke-19, saudara. Dikatakan di sana, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku, dari ayat ini sebenarnya kita akan belajar bahwa yang namanya pengharapan itu akan membentuk paradigma kita. Pengharapan itu akan mampu mengubahkan cara berpikir seseorang ketika menghadapi sesuatu, saudara. Kok bisa? Mari kita lihat buktinya Abraham, saudara. Kita tidak melihat contoh yang lain, kita melihat Abraham. Dikatakan bahwa Abraham berpikir, dikatakan apa sana, saudara? Allah berkuasa membangkitkan meskipun dikatakan apa? Anaknya mungkin harus mati ketika dipersembahkan. Saudaraku, ini adalah ciri-ciri orang berpengharapan. Orang yang berpengharapan itu pola pikirnya akan selalu diubahkan oleh Tuhan. Tapi kalau orangnya tidak berpengharapan, terkadang pikirannya akan terus tumpul, saudara. Saya selalu katakan kepada jemaat di Kolombo, melalui ilustrasi, saudara. Menurut survei yang ada, seperti secara keilmuan, kira-kira selama 1 bulan orang tanpa makan itu bisa hidup. Kira-kira juga selama 1 minggu manusia itu bisa hidup tanpa minum, saudara. Tetapi menurut survei, ya, orang tidak bisa hidup tanpa 1 detik pun pengharapan dalam hidupnya. Oleh sebab itu banyak orang-orang besar di dunia, sekaliber Michael Jackson, Raja Pop. Siapa yang tidak tahu pada eranya Michael Jackson, saudara? Bahkan sampai sekarang pun banyak orang tahu. Tetapi kenapa? Kalaupun kekayaan dan ketenaran membuat dia berpengharapan dan dia hidup penuh damai, kenapa dia harus meninggal dengan overdosis meminum obat tidur, saudara? Bukankah dia artis? Bukankah dia legenda pop, saudara? Itulah pentingnya, saudara, 1 detik pengharapan bagi kehidupan manusia. Demikian juga, saudara, Abraham, di tengah dia harus merelakan anaknya yang dia kasihi satu-satunya. Ketika dia berpengharapan, pola pikirnya diubah oleh Tuhan. Kalau kita mau berpengharapan sama Tuhan, saudara, pikiran kita akan diubah oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau berpengharapan dalam Tuhan, Tuhan akan mengubahkan cara pandang kita melihat segala realita yang kita alami. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya pikiran Abraham diubah bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Karena membangkitkan orang yang mati itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Makanya dia berpikir bahwa bagi Allah kesulitan, kehancuran hati, bahkan mungkin kesesakan, tantangan yang harus Abraham hadapi. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan di luar kemampuan pikirannya, melakukan menjadi mungkin, saudara. Tidak sampai di situ, dikatakan Abraham menyatakan bahwa dari sana, dicatat oleh penulis Ibrani, Abraham seakan-akan menerima kembali. Saudaraku, ketika ditulis, ya, ini menunjuk bahwa ketika Abraham masih belum mempersembahkan Ishak, loh, saudara. Ya. Jadi Ishak masih belum diapa-apakan. Ishak masih belum dipersembahkan. Ishak masih belum dibunuh untuk dipersembahkan kepada Allah, saudara, pada waktu itu. Tetapi cara Abraham diubah, saudara. Ketika dia menetapkan hati untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia sudah bisa berpikir bahwa dia saat itu benar-benar akan menerima kembali anaknya secara utuh, saudara. Ini bukan hanya pengubahan cara berpikir, saudara.
Tapi dia benar-benar mengalami pengharapan itu sebelum jawaban pengharapan itu terjadi dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia sudah menerima kembali anaknya, saudara. Jadi secara mudah saya ilustrasikan pengharapan ketika dia seolah-olah menerima kembali itu seperti kita inden mobil, saudara, ya. Kalau kita beli mobil inden, kita sudah mengeluarkan sejumlah uang, saudara. Barangnya masih belum kita terima, mobilnya masih belum kita naiki, tetapi masih akan disediakan untuk kita terima pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dan ketika kita sudah mengeluarkan dana untuk inden sebuah mobil, kita nyaman di rumah, kita merasa tenang. Wah, sebentar lagi, wah nanti aku akan menikmati mobil yang aku beli. Padahal barangnya belum ada, saudara. Tetapi kita tahu bahwa itu terjamin akan tersedia bagi kita. Dan itu yang seolah-olah Abraham alami, saudara. Ketika dia mempersembahkan Ishak, mau mengalir, mau mengikuti taat akan jalan Tuhan. Dia sudah ketika awal melangkah, bahwa dia percaya bahwa dia akan menerima kembali apa yang Tuhan minta. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Jangan takut kalau Tuhan minta sesuatu dari hidup kita. Jangan takut kalau Tuhan menantang kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Melangkah saja, saudara. Karena kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada pengharapan di dalamnya. Dan ibadah kedua kita akan belajar bagaimana kita berjalan bersama Yesus. Dan saudara-saudara, kenapa pertanyaannya yang terakhir? Kenapa Abraham bisa sedemikian rupa berpengharapan kepada Tuhan? Kenapa Abraham sedemikian rupa bisa melangkah dengan iman begitu dahsyat? Jawabannya di dalam ayat terakhir ini. Kira-kira apa, saudara? Dasar pengharapan Abraham adalah Allah berkuasa. Amin, saudara. Dasar pengharapan iman Abraham adalah Allah berkuasa. Dalam perjanjian lama sering dikatakan bahwa El Shaddai. Sebenarnya dalam bahasa aslinya artinya El Shaddai itu Allah maha besar. Tetapi sering orang perjanjian lama memahami karena kebesarannya Allah, maka dia mampu melakukan segala apapun menurut kekuatan kuasanya. Jadi El Shaddai, Allah berkuasa. Cukup hanya dengan Allah yang berkuasa, Abraham berani berpengharapan dengan Tuhan. Dengan Allah yang berkuasa, Abraham berani untuk melangkah. Allah yang berkuasa, Abraham pikirannya diubahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Masih adakah, saudara, iman kita memandang bahwa Allah itu berkuasa dalam hidup kita? Adakah Allah berkuasa itu benar-benar terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati kita ketika kita mengalami segala musim hidup kita? Cukup dengan nama Allah yang berkuasa, Abraham, dia melakukan segala apa yang Tuhan mau, meskipun harus mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Inilah kunci berpengharapan, saudara. Saya mau ketika kita keluar dari tempat ini dengan menyebut Allah yang berkuasa, Allah Maha Kuasa, Allah El Shaddai, kita membawa pengharapan baru dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita butuhkan, percayalah Allah yang Maha Kuasa yang berkuasa menyediakan pengharapan baru bagi kita. Amin, saudara. Yang siap menerima pengharapan baru dalam Tuhan, lambaikan tanganmu. Amin. Saya percaya kita semuanya akan mendapatkan pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk menyembah Tuhan, mengatakan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara
Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia segala masa. Allah, mari kita semuanya berdiri. Ku Maha Kuasa. Dengan keyakinan yang penuh kita katakan Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi segala masa. Allahku Maha Kuasa. Jikalau engkau saat ini mungkin engkau sudah mulai ragu-ragu dan putus asa dalam pengharapanmu, baik itu dalam kesehatanmu, baik itu dalam kehidupan ekonomimu di dalam masa pandemi saat ini, maupun mungkin di dalam kehidupan rumah tanggamu, hubungan relasimu, bahkan mungkin di dalam pergumulan studimu, pekerjaanmu, apapun yang engkau alami saat ini, percayalah saudara, ketika engkau mau berpengharapan di dalam Tuhan, Allah yang berkuasa akan mengangkat engkau, akan menuntun engkau, menyertai engkau melewati semua proses ini untuk menuju kepada pengharapan baru yang Tuhan sediakan. Biarlah melalui iman ketika kita mengatakan pujian ini benar-benar nyata terjadi dalam hidupmu. Pengharapan baru Tuhan sediakan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan. Jemaat dipersilahkan untuk menyanyikan pujian ini. Nyatakan dengan kesungguhan hatimu. Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Biarlah itu terjadi dalam hidupmu. Allah berkuasa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Kau meteraikan di dalam hidup kami. Ketika kami mendapatkan firman-Mu pagi hari ini, kami pulang dengan pengharapan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap membawa pengharapan baru dalam Tuhan. Mari semua berkata, amin. Saya persilakan duduk kembali saudara. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Yusuf Lempang yang sudah bersedia memenuhi undangan kami dari TPI Kolombo Jogja untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini dan siang nanti jam 10 pagi. Hanya mengingatkan kembali kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah seksi sudah mulai dibuka kembali secara offline atau tatap muka. Dimulai kemarin hari Selasa, seksi pria tanggal 16, seksi wanita juga sudah, dan remaja juga, kecuali KAA, kita masih belum beri kesempatan untuk tatap muka karena kuotanya lebih besar. Dan untuk ibadah-ibadah seksi ini mohon tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap jemaat yang hadir untuk memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu saja yang kami ingatkan.
Kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ada? Tidak ada, lalu kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai hari ini, tanggal 21 Maret. Yang merasa berulang tahun di pekan ini, di hari-hari ini, silakan bangkit berdiri, kita akan doakan bersama juga. Silakan. Ada? Mulai tanggal 14 sampai tanggal 21. Tidak ada atau belum? Oh ada. Di manakah? Pak Daniel, selain Pak Daniel? Oh di belakang. Oke. Siapakah dia? Linda. Ya, saudari Linda. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun ini. Bapak, terima kasih. Nyata sungguh kasih setia dan rahmat-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Hingga kembali Engkau beri kesempatan kembali kami boleh menikmati hari spesial untuk kami boleh mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa hingga kami boleh merayakannya di hari ulang tahun ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini merayakan ulang tahun dan beberapa waktu yang lalu, dengan bertambahnya usia dalam kehidupan mereka, Tuhan juga akan tambahkan karunia, hikmat untuk senantiasa hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman-Mu, dan karuniakan kepada anak-anak-Mu ini untuk dapat menikmati seluruh berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada mereka melalui keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan. Tuhan akan buat sukses dan senantiasa Tuhan berkati. Limpahi dengan kesehatan dan kekuatan, stamina prima untuk dapat menikmati pertolongan Tuhan setiap saat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhir. Kami tahu bahwa apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu benar-benar kami mengerti. Pengharapan di dalam Engkau bukan pengharapan yang sia-sia. Oleh karena itu, biarlah ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan firman-Mu akan menjadi prioritas utama bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, sehingga kami semua akan benar-benar saling mendukung di dalam doa, baik kepentingan induk maupun untuk kepentingan TPI. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga menyerahkan akan persembahan yang disampaikan atau diberikan oleh anak-anak-Mu kepada Engkau. Tuhan, baik itu dalam bentuk perpuluhan maupun dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan daripada jemaat Tuhan, agar supaya itu boleh menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun di TPI. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati akan anak-anak-Mu dengan berkat yang berkelimpahan,
supaya kami makin kaya di dalam kebajikan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Apakah saat ini mereka berada di rumah mereka masing-masing atau saat ini sedang dirawat di rumah sakit di tempat di Kudus ini maupun di luar kota. Tuhan, kiranya Engkau akan lawat mereka, Tuhan akan jamah mereka, sebab kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu kemarin sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jamah mereka, nyatakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini ditinggal oleh kekasihnya. Nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan yang besar kepada anak-anak-Mu yang saat ini. Untuk sementara mereka berpisah. Tapi satu kali kelak sebagai orang-orang yang percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Engkau akan mengumpulkan kami bersama-sama dengan Tuhan di surga yang baka. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima bagi kami semua. Sehingga memungkinkan kami bisa beribadah pada saat ini di rumah-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua. Mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan.
Amin.